Oke, selamat datang lagi di channel YouTube saya, Iqbal Farhan Syuhada, di playlist Basic PHP. Di video ini saya sudah ngelis beberapa fitur bawaan PHP yang biasa saya gunakan. Sebenarnya function bawaan PHP itu banyak banget. Bisa kita lihat di websitenya wetreschools.com. Di sini kita lihat di bagian bawah di PHP reference. Ini ada PHP array, PHP calendar, date. Coba kita lihat yang array dulu. Ini semua merupakan fungsi-fungsi bawaan dari PHP yang bisa digunakan. Sebagai contoh aja, karena banyak banget saya sudah rangkumin beberapa yang sering dipakai. Oke, jadi kita langsung mulai cara menggunakannya bagaimana. Oke, di sini yang pertama ada strlen. strlen ini fungsinya untuk menghitung jumlah karakter dalam sebuah string. Misalkan saya punya string, seperti biasa, namanya nama. Kemudian saya ingin menghitung jumlah karakter yang ada di dalam nama. Tinggal saya echo, kemudian strlen, stringnya kita ubah jadi nama. Karena nama ini yang akan kita hitung. Ya, di sini saya buatkan file baru namanya fungsi bawaan. Teman-teman yang ingin contoh, silakan buat file fungsi bawaan juga. Dan kita coba bersama-sama. Kemudian kita refresh di file fungsi bawaan. Nah, dari nama Iqbal Farhan Syuhada tadi ternyata ada 20 karakter semua ya, totalnya. Seperti itu. Kemudian ada str to lower. str to lower itu fungsinya untuk mengubah string menjadi huruf kecil semua. Contohnya ini, misalkan di sini saya coba Q-nya besar, B-nya besar, F-nya besar, dan A-nya besar. Sekarang kalau kita lihat, kita kembali, nah akan berubah jadi huruf kecil semua. Kemudian fungsi selanjutnya itu ada str to upper. Jadi ini kebalikan dari lower, str to upper. Dari string yang tadi, kalau kita refresh akan jadi huruf besar semua. Ini. Kemudian ada UC first, artinya uppercase first. Jadi cuman huruf depannya aja yang kapital. Kita UC first. Sekarang kita refresh lagi. Sorry, ini berarti maksudnya huruf depannya aja yang dibuat kapital, yang lain mengikuti bawaan dari filenya, dari stringnya. Kemudian yang UC word, kita refresh. Nah, dari sini masing-masing katanya huruf depannya kapital. Seperti itu. Kemudian ada substring.
Substring ini fungsinya untuk mengambil karakter dari sebuah string. Cara pakainya ini. Substring, stringnya variable name. Kemudian kita ambilnya dari urutannya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan kita mau ambil kata Farhannya aja. Berarti dimulai dari 6. Kalau kita seperti ini, dia akan diambil Farhan Syuhada harusnya. Kemudian ada parameter ketiga, di sini mau berapa karakter yang diambil. Misalkan dalam kata Farhan ini ada 6 karakter, berarti kita tuliskan 6. Seperti ini. Kalau kita mau ambilnya 4, berarti cuma var. Seperti itu. Kemudian ada str replace. str replace. Ini gunanya untuk mengubah sebuah karakter menjadi yang kita inginkan. Misalkan kita mau ubah spasi menjadi dash atau minus. Kita search dulu spasi, kemudian kita replace dengan minus, kemudian subjeknya nama. Kalau kita refresh di sini akan jadi spasinya akan diubah jadi minus. Kemudian ada explode. Explode ini memecah dari string menjadi array, tapi berdasarkan pemisah tertentu. Misalkan pemisahnya adalah spasi. Jadi kita akan membuat array dari sini. Jadi ini array indeks ke 0, array indeks ke 1, array indeks ke 2. Coba misalkan kita vardam aja. Vardam, kemudian explode, delimiternya spasi, stringnya nama. Sekarang kita refresh. Nih. Di indeks ke 0, dia itu berupa string 5 karakter. Isinya value-nya Iqbal. Kemudian indeks pertama dia string 6 karakter Farhan. Indeks kedua string 7 karakter Syuhada. Seperti itu. Kemudian ada juga implode. Implode ini kebalikan dari explode. Jadi implode misalkan glue-nya atau penempelnya itu spasi. Kemudian di sini saya buatkan indeks. Indeks 0-nya merah, kuning, dan hitam misalkan. Ini dari array ini akan digabungkan dan dipisahkan dengan spasi. Kita refresh, merah, kuning, hitam. Jika kita ingin merubah delimiternya jadi pipeline, kita tinggal ubah aja kayak gini. Kita bisa ubah juga jadi misalkan spasi, koma spasi. Nah, merah, koma, kuning, koma, hitam. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada trim. Trim itu fungsinya untuk menghapus spasi bawaan. Nah, yang berlebih. Misalkan biasanya kalau
Kalau user input itu biasanya nama seperti ini. Ada kelebihan spasi di belakangnya atau di depannya. Ini kita bisa hapus spasinya dengan menggunakan trim. Soalnya kadang juga waktu user input dan kelebihan spasi gini di database waktu kita cari dengan data itu nggak ketemu karena kondisinya di belakangnya ada spasi. Kadang juga terjadi di Excel seperti itu. Anggap kita coba hitung karakternya yang masih pakai spasi. Sini 22. Yang kita tahu tadi nama Iqbal Farensio ada 20. Sekarang kita echo trim nama. Nah, di depan ini sudah nggak ada spasinya, kayaknya dia tersambung. Sekarang kalau kita hitung, start run lagi, kemudian isinya kita kasih trim dari name, nah harus jadinya 20. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada strref. Ini fungsinya untuk membalik susunan suatu string. Contohnya misalkan nama ini jadinya ada whois gitu. Kita refresh, nah seperti ini. Iqbal Farhan Syuhada tapi dibalik. Oke. Selanjutnya ada unique ID. Unique ID ini dia mengenerate suatu string random. Jadi biasanya dipakai untuk menambahkan kode atau misalkan nomor tiket gitu. Jadi nomor tiket kan harus unik, tidak boleh sama dari yang lain. Jadi kita bisa membuat nomor tiket misalkan menggunakan unique ID ini. Ya, seperti ini. Kalau kita refresh dia akan beda-beda terus. Bagus dikombinasikan dengan str to upper. Seperti ini. Setelah unique ID ada password hash. Ini digunakan seperti namanya untuk menghash password. Password hash misalkan password saya itu admin123 misalkan. Kalau kita refresh dia akan jadi seperti ini. Ini yang akan disimpan ke database. Dan sewaktu login string ini yang akan diperiksa. Ini setiap kita refresh berbeda. Jadi lebih aman dan tidak bisa ditebak. Nah, untuk memvalidasi password ini kita menggunakan kebalikan dari password hash yaitu password verify. Misalkan kita menggunakan if password verify, passwordnya misalkan admin123, kemudian hashnya kita ambil dari database. Seperti ini.
sorry, ini kita gunakan petik satu aja. Kita echo password valid. Sekarang kita refresh. Ternyata passwordnya valid. Kalau ini yang diinput sama user tidak salah, tidak sama dengan ini, waktu di refresh dia nggak ada karena kita belum tampilkan else. Password not valid. Seperti itu penggunaan password hash dan password verify. Kemudian selanjutnya ada MD5. MD5 ini dulu sering dipakai untuk password juga, tapi sekarang udah mulai ditinggalkan semenjak ada password hash ini. Kekurangannya ini bisa di copy, tidak berubah stringnya, dan ini bisa dicari di internet. SMD5. Paste. Nih, kalau teman-teman lihat di sini sudah ada isi dari MD5-nya, yaitu admin 123, dan ini kurang aman kalau untuk password itu. Kemudian yang terakhir ada date. Date ini fungsinya untuk menampilkan tanggal sekarang, tapi dia harus input formatnya. Formatnya itu Y untuk tahun, M bulan, sama D hari. Formatnya kita bisa ubah, misalkan Y-nya jadi Y kecil, jadinya 24 doang. Kemudian M-nya kita misalkan ubah jadi M besar, jadinya bulan seperti ini. Kemudian tanggalnya, kalau kita D besar, dia nama harinya. Selain YMD ini ada juga yang biasa sering digunakan, itu DFY. D untuk tanggalnya, F untuk nama bulan lengkap, dan Y untuk tahun. 15 April 2024. Kemudian ada juga ada H, I, sama S. H ini untuk jam dengan format 24 jam. Kemudian I ini menit, S ini detik. Jadi kalau kita refresh, detiknya sesuai sama jam sekarang. Oke, segitu aja fungsi-fungsi bawaan PHP yang sering digunakan. Kalau teman-teman ingin melihat yang lebih lengkap, bisa masuk ke Battery School yang paling bawah, ada PHP reference di sini. Karena banyak sekali, saya rasa nggak mungkin saya tes semuanya. Saya akan taruh linknya di deskripsi video. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.